Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku, Siti Rasida. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu buku cakrawala pengetahuan dasar terbalik yang berjudul Perjalanan Para Mikronaut. Nah, di buku CPD ini menceritakan tentang bagian tubuh kita. Kita jadi anak-anak digiring untuk mengenal bagian tubuh dari atas, dari ujung kaki hingga ujung kepala, atau ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian tubuh yang dalam juga perlu diketahui. Jadi buku ini menggiring anak-anak kita untuk mengetahui apa saja sih tubuh kita ini seperti apa dan apa kegunaannya. Nah, buku CPD ini atau Cakrawala Pengetahuan Dasar ini sendiri meliputi 49 keterampilan melalui cerita-cerita interaktif seperti puisi, sajak, kuis, pertanyaan, dan teka-teki. Nah, inilah salah satu inilah keutamaan buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ini. Jadi buat bunda dan ayah semuanya serta anak-anaknya, bagi kalian yang penasaran tentang buku Cakrawala Pengetahuan Dasar ini, seperti apa sih isinya dan untuk apa sih? Nah, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa sebelum kita mulai pembahasan ini, untuk like, share ke sosial media yang kamu punya jikalau ini bermanfaat. Kemudian tinggalkan jejak kamu di kolom komentar, serta jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian kamu boleh untuk mengklik juga atau pencet tanda loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi jikalau aku mempunyai video terbaru. Oke, baiklah, kita mulai saja untuk penjelajahan para mikronaut ini. Jadi aku akan baca dari buku, kemudian aku akan kasih gambar ya di sini, jadi akan kelihatan. Karena kalau aku kasih tahu seperti ini bacaannya akan terbalik dan pastinya nggak nyaman. Oke, buka bab pertama pada halaman 3. Nah, ini di bab pertama di halaman 4 ini menceritakan tentang penjelajahannya dimulai. Jadi makhluk antariksa ini yang dari planet Manca akan meluncur ke bumi untuk mencari tahu tentang tubuh manusia, mempelajari tentang tubuh manusia. Kemudian di halaman keempat, setelah mereka turun ke bumi, mereka melihat segerombolan atau sekelompok anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, pastinya bukan yang dibidik mereka tuh bukan anak-anak yang sedang berlari dong ya kan. Jadi yang sedang diam. Menurut kamu, pertanyaannya yaitu, siapakah yang sedang diam atau kebanyakan diamnya, tidak lari, ketika satu regu itu bermain sepak bola? Kecuali penonton dong ya. Ya benar, kamu benar 100. Seorang yang diam ketika bermain sepak bola yaitu si keeper, penjaga gawang pastinya. Nah, jadi makhluk mikronaut ini membidik penjaga gawang. Kemudian dia meluncur jatuh ke atas kepala di antara sela rambut pada halaman 6. Kita ceritakan ya di halaman 6. Jadi dia mempelajari kenapa kulit manusia itu berbintik. Ini jawabannya yaitu karena kulit mereka mengandung gumpalan-gumpalan kecil berisi pewarna khusus bernama melanin. Zat ini melindungi kulit makhluk bumi dari sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Setelah makhluk itu tumbuh dewasa, bintik-bintik itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, terkadang akan hilang. Jadi mereka turun tadi ya di rambut. Kemudian buka di halaman ke-8. Pesawat tadi berhenti di rambut. Nah, seseorang robot memotong 2 helai rambut. Ini pokoknya mereka turun mendarat di atas rambut atau di sela kepala
di antara-antara rambut dan memotong beberapa helai rambut. Kemudian ada salah satu yang bertanya, kenapa ketika rambutnya dipotong itu tidak terasa? Nah, jawabannya itu karena hanya bagian rambut paling bawah yang hidup. Itu sebabnya ketika rambut kita dipotong tuh kita nggak terasa apa-apa. Kan bahaya kalau kita lagi potong rambut, ya kan? Itu merasa sakit, au, au, seperti itu. Kemudian pada halaman 10, secepat kilat pesawat mikrosfer melesat turun ke mata anak itu. Nah, jadi ini bendanya masuk ke mata ya. Kemudian pesawat itu bergerak mengikuti gerakan mata. Ricky kemudian berkata, aku menjadi pusing. Mengapa mata berputar-putar seperti ini? Karena ia sedang mengamati makhluk bumi lain. Dan Demi menerangkan, mengapa manusia berkedip? Ayo, mengapa? Nah, jawabannya ada di halaman 11. Manusia berkedip untuk membuang kotoran pada mata. Mata punya penutup yang disebut kelopak mata dan yang dapat bergerak seperti kipas kaca mobil. Tit 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 tit, seperti itu. Kelopak mata menggunakan cairan mata untuk membuang kotoran di permukaan. Manusia berkedip rata-rata tiap 6 detik sepanjang hari. Jadi kamu bisa hitung berapa detik kamu berkedip. Ini katanya 6 detik sepanjang hari. Tadi kita mempelajari tentang rambut di kepala, kemudian lari ke mata karena dia mendarat di mata. Buka halaman 12. Tiba-tiba segumpal awan menghalangi matahari. Lapangan itu tertutup bayangan, akibatnya bagian hitam di tengah mata anak itu membesar. Jadi ini dia heran, kenapa tiba-tiba kelopak matanya menjadi besar yang sebelumnya mengecil. Ada di halaman 13 akan dijelaskan, jika udara berawan dan udaranya semakin gelap, maka mata kita yang tengah yang paling hitam nih akan tiba-tiba membesar. Kemudian ketika udara atau cahaya datang lagi, dia akan mengecil. Kenapa membesar? Karena dia mencari cahaya seperti itu. Nah, bagaimana manusia bisa melihat? Aku akan bacakan di halaman 13. Dengan indera yang disebut mata, saat cahaya terpantul pada seekor kupu-kupu misalnya, sinarnya memasuki mata lewat pupil. Oleh lensa mata, cahaya itu difokuskan pada bagian belakang mata dan lalu mengirim gambar kupu-kupu terbalik ke otak. Otak mengembalikannya ke posisi tegak seperti itu. Jadi ketika kita melihat seperti ini, itu posisinya tuh kalau sebelum dikirim ke otak ya, dia terbalik. Nah, otak itu membenarkannya menjadi seperti tegak lurus lagi. Kemudian buka di halaman 14. Tadi setelah mendarat di kepala, kemudian di mata. Nah, ini di halaman 14 itu mendarat di telinga. Di samping gua besar di sisi sebuah tebing curam. Nah, pesawat ini berhenti di situ. Di samping gua besar di sisi tebing yang curam. Seperti itu. Kita belajar tentang telinga. Kita sampai di telinga, Komandan Demi menggumam. Bagian luarnya seperti corong. Alat ini dapat menangkap bunyi yang merambat di udara. Jadi mereka berusaha membunyikan trompet. Tat, tat, tat. Trompet mengeluarkan suara keras sekali sehingga para makhluk mikro itu terlempar. Namun anak itu tidak mendengar apa-apa karena bendanya sangat kecil. Jadi fakta yang bisa ditangkap yaitu, aku bacakan di halaman 15. Telinga menangkap bunyi yang merambat di udara dan menyalurkannya ke tabung 1 menuju
menuju gedang telinga. Itu yang nomor 2. Gedang telinga adalah selembar kulit tipis yang terentang ketat seperti gendang. Gedang telinga lalu bergetar dengan cepat tiga tulang kecil dan sebuah gelung khusus mengubah getaran menjadi sinyal dan mengirimkannya ke otak. Otak akan memberitahu makhluk bumi itu bunyi apa yang sedang didengarnya. Nah, seperti itu ya kerja telinga kita. Kemudian lari ke kuku ya. Melayang di sekitar tubuh anak itu dan melayang di sekitar tubuh anak itu dan sampai di sebuah permukaan luas yang ditutupi rambut halus. Inilah organ paling luas pada tubuh anak itu. Tahukah kalian apa namanya? Ayo, apa? Organ yang paling luas di tubuh. Ya benar, kulit. Nah, kulit ini terlihat lebih luas di tubuh ya. Kalau mata kan mata, hidung mulut nih. Kalau kulit luas dia. Apalagi dia nih pakai baju olahraga ya, baju sepak bola. Di halaman 16, kulit juga menjaga agar cairan dalam tubuh tidak mengering. Jadi kulit membantu menyatukan tubuh ya. Kira-kira apa sih kegunaan kulit? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, yang pastinya kulit itu tahan air. Kemudian fungsi kulit ini yaitu menjaga agar air tidak masuk ke dalam tubuh sewaktu seseorang berenang atau mandi. Kulit juga menghasilkan keringat untuk mendinginkan suhu tubuh yang memanas. Jadi fungsi keringat itu yaitu mendinginkan suhu tubuh kita itu sebenarnya ya. Bukan berarti kita kepanasan itulah isu kali nggak enak kali nggak. Jadi kalau kita kepanasan itu atau bekerja yang lumayan menguras energi, kita akan merasa keluar keringat, dan keringat itu fungsinya itu untuk mendinginkan tubuh kita begitu. Kemudian mereka juga mempelajari tentang kuku, bahwa kuku itu sebenarnya kulit yang mengeras. Bahkan kuku itu sebenarnya kulit yang mengeras. Tugasnya melindungi ujung jari tangan dan jari kaki. Bahwa anak berumur 8 tahun dapat menghasilkan lebih dari 3 liter keringat sehari. Kemudian menjelajah ke tadi. Oke, sampai di halaman ini aku akan hentikan dulu ya. Karena ada sedikit gangguan, jadi kita akan lanjut ke halaman 18. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kamu baca cakrawala pengetahuan dasar kamu agar pengetahuan kamu semakin bertambah. Dan support terus anak-anaknya di rumah ya, ibu-ibu dan para bapak. Jadi ketika anak daring kemudian merasa bosan, kalian bisa menyelinginya dengan membaca buku cakrawala pengetahuan dasar di rumah. Ini membantu sekali untuk menambah pengetahuan mereka, dan ini digunakan dari SD hingga SMA, bahkan di jenjang selanjutnya, karena pengetahuan ini sangat baik sekali ya. Terima kasih Joro, nanti mama cuci ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.